ia tu simak napa bersen. Ia ko ia tu nabaca makunra ia ko tarima ini insyaallah dena capu ia telinga ko lakena na tambayan idale pengalata. Itu doa pendek, tapi itu sangat besar manfaatnya. Mereka tanya itu, tabaca mo ko nalagi dilaketa. Dia rolakaya kikirigala temurako kalau bocak kok dia mereka. Pagka may tuturuan na mulo jamba na perikanto todina, baca mo surah Yasin. Kasi jamakap mo. Iya. Bagaimana perikanto todina? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Haji Bugis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf Esos di MA. Tapi sebelum kita menyaksikannya, seperti biasa marilah kita mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang mendapatkan ilmu dari ceramah Ustaz Muhammad Yusuf bisa menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita melantunkan zikir dan salawat di dalam hati agar apa yang kita lakukan hari ini insya Allah bernilai ibadah dan penuh berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah walimatul urs, wadil khusus sahibul bait, seluruh pengantar mempelai pengantin laki-laki dan keluarga besar mempelai pengantin wanita. Saya mengajak wilawi lokori di sini yang hadir pada kesempatan ini, kita mendoakan anak kita yang insya Allah sebentar lagi akan duduk di kursi pelaminan. Nasabah magai di dalam undangan setiap pesta pernikahan, satu saja tulisan yang paling tebal adalah mohon doa restu. Itu yang selalu ditulis besar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Rasulullah menjanjikan, nareko umatku berkumpul 40 orang, pasti salah satunya ada yang doanya mustajabah. Makanya jangan tinggalkan tempat ini sebelum kita mendoakan. Jadi mudah-mudahan anak kita yang hari ini melangsungkan pernikahan yang baru saja diresmikan oleh Pak KUA, mudah-mudahan apa barakah ibu Allah Ta'ala keluarganya, sehingga diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu dari kata sakan, tenang ketika ada masalah.
Jadi rumah tangga pasti ada masalahnya. Jadi dia itu gagal rumah tangga pun tidak ada masalahnya, pasti ada. Kemudian yang kedua, mawaddah. Cinta itu selalu ada bentuk fisik. Nah, sebabnya bentuk orang ini satu kekurangannya laki-laki karena syahwatnya tergantung pada pandangan. Jadi lebih besar syahwat ada pada pandangan. Makanya wanita itu harus tampil cantik. Ya makun raya harus metoma cantik. Laki-laki itu biar tidak ganteng tetap laku. Yang penting jago mak boteng. Nah, iya. Makanya makun raya ada nama cantik sabar. Ironi namuli nama garatak macam mak boteng insyaallah laku. Karena wanita syahwatnya ada pada pendengaran. Yaitu si Ronewe oki pakitana. Maka wanita saya pesankan ajak lalu nanya koma cantik ini dari anak darah. Pada saat setelah menikah kadang tidak memelihara diri. Dia nana jampangi alena karena alasan angkatona lakeku hati-hati. Magai wanita sekarang tantangannya besar. Ada lagi yang mengatakan 1:7 sekarang. Jadi dia roane itu makurai. Kita bawa nyoko sarapoy si bari si meroane makurai mana kiri kanan. Nah, sedelada beto meroane. Nah, makanya paling banyak dalam perempuan itu 1:7. Berarti kongka roane pura makai de citi angkan nangan adar di katawan. Itu yang bahaya. Tapi dia tuh punya bahaya lah dan adarnya. Yang lebih bahaya itu janda. Itu yang bahaya ada di janda itu. Jadi upasani itu biasa sandalan ini nau tahu, ulawan ini nau tahu, kendaraan ini nau tahu. Yang makopan namu lakai ini nau tahu. Mereka tuh pengalakai makoko. Kita tunggu dulu pengantin sambil dulu di pelaminan. Padahal kalau masih gandeng nih. Tapi unik, kenapa laki-laki depan? Lagu baru. Model baru ini pas Iya. di depan. Iya. Misalnya kan perempuan di depan. Iya kowite garata na bonting ngarani din na dua yang nadar pura na bote. Kowite garata. Makanya saya wasiatkan kepada pengantin wanita satu hal yang paling bagus kita baca itu sudah diwasiatkan Nabi. Jadi kalau bangun sholat subuh, selesai sholat langsung baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu saja 7 kali. Sesudah sholat maghrib baca juga Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali. Itu wasiat Rasulullah. Makanya ibu-ibu kalau mau suaminya tetap dijaga, keluarganya tetap utuh, baca doa itu. Nah, sebaya makuka makanya kauna tantangan rumah tangga itu besar. Itu nadare itu malah dari tahu. Itu janda bahaya lagi. Apalagi banyak sekarang yang mau di kamar mati itu, akhirnya banyak masalah. Makanya saya wasiatkan pengantin perempuan juga, bagi makun rayo pasang ini. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Bahasa Bugis. Bicara logika. Iya. Pengantin wanita saya wasiatkan maka desitongannya dalam rumah tangga 2 agak-agak yang paling gampang orang munculkan masalah. Yang pertama ketika suami tidak terlayani dengan baik. Iya, makanya terjaga laki tadi 2 tulun lah. Ulun na yase si ulun na yawan. Jaga ulun na yase aja nak kita, jaga ulun na yawan aja nak tama-tama. Itu penting. Iya, saya wasiatkan. Kenapa? Nasabak kapan laki-laki tidak bagus servisnya itu awal masalah. Apa? Ya komendre syahwat naronewe itu otaknya error. Iya. Dan itu sudah normal. Makanya madari tanah ini kalau kantor. Ada yang tidak beres. Makanya ketika suami minta kasih cepat dan jangan pernah munculkan permintaan. Saya pernah diwasiatkan ulama yang komelo ko berhubungan na puba pasurong benemu jangan berhubungan. Na sabaya kung ka anakmu matu pasti mak bali-bali. Kegayasan maka bini laki na nasa kakang aja lakat ketulah pun di pernah mati. Baca jo kamar muncul permintaan itu tidak boleh.
Yan ka makunre makot yung kung kana na matu mapalibali. Napani makat dilakin na nasa kakang nga jolakan kupasa ka nga jolan ko kami jolan ko uwe ka papasurangan na. Itu tidak boleh bagi perempuan. Ya, saya wasiatkan untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu sebenarnya ada dua. Yaitu koyelengi makunre yedi angka tu dua istilah. Yang kumakaraki ma angka ditare berarti padere. Yang kumakaraki ma angka ditatare berarti amanah. Ini harus dipisahkan. Ada uang yang tidak boleh dibelanja istri. Nah, rekomakadela kita ma angka ditataro itu haram hukumnya istri membelanjakan tanpa minta izin kepada suami. Itu hukum agama. Jadi komakadela kita ma angka ditale berarti padere. Yang komakadela angka ditataro berarti amanah. Tapi masing-masing ketika istri dikasih uang, tapakan jati tolin ya boy. Yang konaleni dila kita jabat tangannya, cium. Kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin ala fi kulli halin ma razaqtana. Yaitu simak napa berseng. Ya ko yaitu na baca makunre ya ko tarima di insyaallah dena capu ya telinga ko lakena na tambayan di dalam pengalatan. Itu doa pendek, tapi itu sangat besar manfaatnya. Minta tanya ibu, tabaca mo kuna lagi di laketa. Pengambilannya masalah. Makanya cara saya ini untuk pengantin baru dan pengantin kadaluarsa. Soalnya dua-duanya kena. Nah itu makanya saya wasiatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepercayaan. Harus terpercayalah kita, terpercaya di kita. Jangan sampai ada ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Nasabah itu bahaya. Nasabah itu kumpulnya botite mega pak ganggu. Banyak yang kadang mengganggu. Itu tadi anak darah, itu janda. Pelaiku ya mati tuh rate-rate. Aku pingin di mojok, itu bahaya. Ini yang banyak sekarang. Makanya HP ini yang banyak merusak orang. Gara-gara HP. Iya. Mega makunre kong ke masalahnya langsung diupload di HP. Langsung na gambar lope-lope pecah. Aku menyesal seumur hidup. Wah. Nah ini bahaya. Apakah koming nasa sabar saya? Ini yang bahaya. Nah, makanya saya wasiatkan kalau ada masalah ambil air wudhu kemudian sujud. Wanita itu yang lebih cepat doanya dijawab dibanding laki-laki. Kenapa banyak laki-laki yang rusak dan banyak laki-laki yang sukses? Sebenarnya siapa pendampingnya? Kita bisa melihat sejarah ke Indonesia. Soeharto itu orang hebat, tapi ketika Ibu Tien wafat habis dia. Habibie itu orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono kita kenal orang hebat, 2 periode jadi presiden. Ketika Ibu Adi wafat sampai hari ini tidak bisa bangkit. Itu yang tidak orang pelajari. Bahwa sehebat-hebat laki-laki, tapi lihat siapa yang ada di sampingnya. Ketika tulangnya itu hilang, maka lihat dia akan rapuh. Makanya itu makun reye di situ sebenarnya. Makanya guru tak selalu bilang. Ulama selalu wasiat, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu saja kuncinya. Tapi ketika ada laki-laki berusaha berbuat serong, lihat dia akan hancur. Sehebat apapun dia. Karena agama selalu mendahulukan itu. Makanya, kenapa ada orang pesantren, pimpinan pondok di Jawa, ada beberapa pembina pesantren, itu rusak, hancur, padahal dia hafal Quran 30 juz, hafal hadis, ilmunya luar biasa, terpandang di masyarakat, tapi dia jatuh, itu karena hanya pelecehan. Kenapa? Agama tidak pernah bohong, bahwa ketika kau mencoba bermain begitu, maka engkau akan jatuh, dan agama janjikan itu. Makanya saya wasiatkan Dinda, jika ada masalah dalam rumah tangga, misalnya ada masalah kecil, jangan dibesarkan. Ya komandan naik makunrai sama kau bawa nih. Pakai metode makunrai panenakang. Iya. Tetapi upasang nih, ya kau makunrai panenakang, manana magampang. Kita balik Timur Leste. Ya naka makunrai manipi Timur Leste na panenakang tuh. Pamalingan inaka. Ya mumpai Timur Leste na magala po jari beri bola. Tapi ya naka makunrai nang kawati asalnya siapa na pasti pacicira. Sukmawati, Rahmawati, Fatmawati, Megawati, pacicira mana nih? Dito gagap ko. Terus
Kalau ada wanita nang kawati capak na sana, ia dilakai na tunduk toto di nanati kang kamate. Insyaallah. Tidak bisa karena itu adalah salah satu hadam, ada jin itu tidak bisa ditunduk, itu pembangkang. Makanya kamakun repat mawati sukmawati rahmawati jabana tewe mapangewang sama kawan. Karena dia itu lekale, karena memang di situ dia. Bagi yang baru bergabung di channel Haji Bugis, selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Silahkan dukung channel Haji Bugis dengan cara subscribe dan like video ini. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Bagi yang ingin membagikan video ini, silahkan bagikan di media sosial kita semua ataupun kepada kerabat-kerabat kita. Semoga kita semua mendapatkan pahala amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Saksikan video ini sampai akhir karena ada banyak ilmu pada akhir video. Makanya ulama kita dari dulu makan, tapi ada kelebihannya, angka pemimpin karena pasti sukses. Iya, nang kamakundre nang kawati ada anggota dewan, namun orangnya perintah tuh. Itu kelebihannya. Niga sana boti makundre ya. Alhamdulillah salamat nih boti ngarone. Itu kawatina. Alhamdulillah selamat. Tapi upasang ini pengantin baru itu tidak ada masalah. 1 bulan tidak ada masalah. Saling memaafkan. Bahkan daripada lemari si gandengnya 2 bulan masih memaafkan, aslinya nanti 3 bulan. Iya. Ya komeki ini si pak asli narone tandung pulang. Matangga itu kayak matutu kayak pacicir kayak pacodok. Matangga itu. Iya. Ya turone we ko macandri mo pi maka besar. Apa ku balikan ki saya? Wah. Bagaimana nasi goreng, bagaimana pulsa wah, maka tega. Sisa na pura mabaynya madali tumarak ka na di depan pagaliubangnya maskulina. Makanya saya wasiatkan sifat laki-laki akan berubah ketika ada lemah lembut dan kasih sayang dari istri. Itu kuncinya. Aganda rone nama gampang ditundukkan karena istri tahu obatnya. Tapi saya wasiatkan ini. Ketika suami datang kemudian capek atau lelah, maka berikan di paha. Itu kuncinya. Tapaliu ilaketa kopopata. Ia koliumui makunraya kopopat arwanebe kopopat na makunraya bersentuhan leher dengan kulit paha wanita itu menjadi terapi paling cepat dan itu sudah ditadi dan itu sunnah Nabi. Karena kulit paling sejuk adalah paha dan batang otak adalah pusat saraf. Ketika laki-laki stres, baringkan di paha kemudian pegang rambutnya. Tidurnya laki-laki di paha istri selama 10 menit itu mengalahkan 2 jam di tempat tidur. Itulah tidur yang paling berkualitas. Desa mo tapanyo laki ta kupupata. Oh, saara. Pati memang ya patolapak. Iya. Pakajaki servis na pa mo. Upasan ni tapakajaki. Laki-laki kan di situ di kuncinya, Pak. Ya nama kanja mon rene ya si ban rene ya wae. Selama ini. Iya, tapi yang masalah itu bahaya tuh. Apalagi itu apa agak-agak pasage. Nomor sidi ya komandre. Aja lalu salah ini. Mega tuh makunre na pandre jadi dilaken na paloma HP elena. Aja lalu. Mana masalah itu. Yang kedua ya komero ijoka antar ke depan pintu. Jabat tangan, cium tangannya. Ite rupana. Baca doa. Wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ayni. Kapalaba di joka. Pulang dari jalan, kantor atau kemana, jemput di rumah. Ya kalau tu boleh aja nih mereka pakutan ata. Mereka apa tu makunda dia pernah tu dah lakinya pada wartawan yang berarti makutan. Kau boleh mau ngapa? Dia betul aja lalu. Langsung ditanya, Pak mau minum apa? Magina mega rone lebih senang duduk di warkop daripada di rumah. Nah sama ya kok di warkop ya kita nanya pesan apa Pak? Ya kok pulang, kau boleh. Nah ini jadi masalah. Nah, ini betul tu non Roy. Ini yang penting. Makanya tanya minum apa Pak agak waki goreng teh kopi atau air putih. Ya kau makan air putih siapkan. Ya kau pura kepalena ke air putih cium. Tahu wisarana. Napa tapodang? Kada istirahat tidak ngulo maki goreng jolo andre. Tenang itu.
Tapi ako makunreke ka nasa may kamandali nasa kami ko nando ko skugar kami ko pakai ko lo be cak ko korek ko cak ko le ko mo ada deng kami ko panya ko pati ka pani ka disindu ko ko nya na pala mana bro makunre pakapla asana ka ka palenda yan ang kabay ni Makoro alira ni Loto dan apa tolease tajam sudah yang kedua aja mo pumay ni makunre mo lopoy bitina Teresa, makunre pajok ka. Aja mo ka paresa. Pajok ka lang petat tepi tu talu di woluto ni macurita mamarisa maga macam ni. Ini yang bahaya. Padahal angkai-langkai na dilawaki orangnya. Kayo pasang ini sesudah sholat subuh nanti, mulai nanti subuh. Sesudah sholat subuh aja terserah kamar. Kakak dilakai tak. Sayang. Maka mati orang ke kepala, ya kemakan aja nak, aja tasu. Maka kemungkinan ada serangan pajak. Ini kalian katanya bertilong. Saya bersiapkan. Iya, namo mau tilongnya. Ya koneki sana kamar. Takkan dilakai tak perlu masuk saja subuh. Pak, ada wakil orang ini, dan aja nak, ya aja tasu. Karena ada kebutuhan. Itu penting. Apa ia turun ini madari angka layolo moto na alena. Nah itu. Makanya ini penting. Makanya wanita harus tahu. Kemudian yang ketiga, aja mempunyai ini makunre pasapadi. Dia biasa matin roti laki dan nakapese kantor na. Jatuh makunre makuat. Kecuali rolaknya kikirigala temurako kalau bocak kok dia mereka. Pagkami ito turun na mulo jamba na perikanto todina, bacang surayasi. Kasi dia makap mo. Iya. Kalau mana perikanto todina. Wanita itu adalah bendahara. Kasih dia yang pegang. Kenapa? Mak barakka dia dari oleh maka tadi. Dan sama orang Arab, dia yang pegang uang. Kenapa? Karena yang belanja laki-laki, perempuan tinggal di rumah. Kalau kita di Indonesia, perempuan yang belanja di pasar, laki-laki yang bekerja. Makanya kasih istri dia pegang. Ini apa tuh? Arwahnya di mana makatani. Nah, ini sampai makada enak arwahnya makoro baca surah Yasin dan masih Jawa kapok. Kemudian yang keempat, aja mempunyai makunre malape bulu tanah. Kita yasan kaki kita. Aja di nanti balik bolanya tuh di Cina. Balik teh otot ini mengering, wah ini bahaya. Iya, jadi bukan jadi. Pak Nina tuh makunre Pak Bulu Lakai. Mengerisa apa ini, mengerisa mamrak, mengerisa mana? Dan cici mana? Pak Bulu Lakai makwe. Padahal dia ropan Nina Malaysia nanti, nakaro kalau bari. Memang re pandai Palestina re. Iya, itu apa? Hah? Makwa. Makwa. Iya, itu sampai makunre bahaya memang. Apa makanya kamu dalak nama makunre? Makanya baju juna mo paci agan na itu ampe ko majan kita logo tinggal tate 10 si dipinangka padahal na mari ya namanya makunre lo tetap apa itu baju juna desa kada kaya kami napake apa logo tinggal maka tubalo namo ani na malampuy pala ikoto men ada tikungan ingapnya ibalo kalau cila ulun tubuh asera aja na anang ulun desa kada cila makunre yero baju juna de name kaboti masyarakat kita di dalam boti sapisan na masyarakat boti sapu kedua na masyarakat boti ngamure na masyarakat boti siban majau masyarakat cincang apun itu na pakai apa ya kami pakai kedua na sama kedai matu tahu itu dia mana pakai padahal ini kena kada tahu ini nami makada itu makunre makada makua iya rakai pak ya roni jasa na 5 tahun na tolai. Iya, desa lalu karung tu orang ni desa dah pakai kami, nak pakai pabotinya nak. Kalau pulau 2 tahun nak pakai baju juna dia nak tele makunre dia menjadi. Iya nak baju aja tu di titi itu mak. Itu sampai modelnya nama makunre cacapu. Tu di kita. Iya, ang kemana tu modelnya? Mapa mulai tu mapa di pani mak kau itu. Jipa itu yang kau bakar kau kalau jilbab bunuh diri bosan. Ada nama dia masih lagi jadi. Tak ada nyero, ya situ madi kidike. Tak ada madi kidike situ rampa-rampa. Tak ada ni rampa pak angkat tu jilbab sabuk kali pak. Boleh lalang ni mana masuk. Tak ada sini nyero, ya situ yang kalu-kalu ni. Ina maki makunre nyero ni ya mamu tu lipak na jasa na kabesa songkok na selesai makunre de meja.
namun ini pada itu nah sama cantik Pak Ustaz salah kije India itu kita magarata apa memang teh malah palindro nama tandringan nah mau pabul matana malibu matana jadi makarna sama nendre anina jadi lindro cek dia ingat penya ani cek deh laikan lu napai pale komendre mata napa ada sampah burung atau kasih enggak jadi kita mati ada dulu Tadi kagak ketok? Kemudian makanan suami perbaiki. Ya kong kagak nasoni lakai, manusia itu bacakan surah Al-Kausar. Diadu-adu bacakan Al-Kausar, bacakan sholawat. Itu yang paling penting. Tapi saya wasiatkan ini. Saya ajarkan tadi malam untuk pengantin laki-laki. Maka dah. Setiap subuh Jumat pertama di setiap bulan. Ini kan bulan Rabiul Jumadil Ula. Nanti Jumadil Akhir. Yang Jumadil Akhir subuh Jumat pertama. Kaki goreng wepel laki tak adu mengikuti ratawa baca nasal nahu. Baru letakkan sendok di tengah-tengah baca surah Al-Kausar. Setelah itu kasih suami dia minum. Sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Agak berkah. Tidak ada wanita yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu berkah. Itulah yang dilakukan oleh Aisyah. Iya. Jadi yang kau meloki dena Thomas Saras si bawalah kaya amalkan itu. Tidak ada yang diceraikan itu. Jadi inang sanahu dibaca pigari tapi subuh Jumat pertama setiap bulan. Ia kumpulan igaru, patenang ia roe, ya todokan sirup tengah. Pajak pimacan yang nampak lega, tapi baca nampak nak Kausar. Kemudian dikasih minum ke suami, sisanya kita minum. Haruskan minum, namun kita go. Minum dengan membaca surah Al-Kausar. Insya Allah tidak ada diceraikan. Makanya saya kasih tahu, laki-laki kalau mau selamat, tercampur kopi tak subuh Jumat. Kalau mau selamat, itu sebenarnya amalan untuk perempuan. Itu yang penting. Kemudian, ini penting sekali. Saya wasiatkan kita, maka dia tuh bonting ngeronewe. Ini yang paling penting sebenarnya. Jangan sekali-kali mengungkit masa lalu aja lalu. Jadi dia itu gak tahu dia gak masa lalu. Tapi lu pasangi nomor HP harus dikasih ke istri. Tapi tani kadang nomor roku Pak Mega tahu roane 2 nomor HP dan ciri menapikan. Kasih lihat. Ya kau kemantangan keaga hapus semuanya. Maka itu apa kok mapat kita yang ketulimpak napake 7 susun itu yang disimpan tinggal 1. Betul karena angka tahu biasanya wasisam silahkan lepaskan semua. Sekarang ini adalah istrimu yang sah dan Allah titip dan itu adalah amanah. Ingat angka onrok itu maka jalan. Onroknya maka jalan. Minta doa kepada Allah pada saat berhubungan dengan istri. Maka dia tahu pada interior ilau waktu menyameng. Sebenarnya itu adalah doa yang tembus. Makanya pada saat berhubungan ada kenikmatan alingi pengala ta'ala tepat tuji kita mengulur pengalatan kemudian minta semua yang kita inginkan minta di situ. Insya Allah membarakahnya. Tapi pakai tahu ya tanya pakai kalulu. Pakai kalulu pakai. Kemudian sunnah yang dianjurkan Nabi yang pertama makan sisa berdua. Betul kan cipir yang kedua. Yang kedua mandi bersama. Sesekali mandi bersama. Desa mau video si balaketa. Biasa. Di kamar mandi. Ya. Hah? Mandi bersama. Kenapa Aisyah tahu sekali tata cara mandi junubnya Nabi karena sering mandi bersama. Kemudian yang ketiga jalan bersama sambil bergandengan tangan. Itu yang membuat orang tidak artinya susah melupakan. Kemudian yang keempat, usahakan kalau mau sholat usahakan saling mengingatkan. Foto masuk pajang, tapi pada saat sudah berhubungan harus mandi dulu. Tapi ingat, niroka mati madobro, ini bahaya. Buray nala yolona imondina isa, namero mala yolona subuh aja lalu. Kapan 2 kali melakukan hubungan tanpa diantaranya dengan wudhu dan yang kedua menyebabkan istri hamil, maka anak akan lahir dalam keadaan prematur. Itu kuncinya.
Jadi kan tadi malam saya sudah sampaikan, ajak lalu kita berhubungan aku pergi maniti. Nah, pemotor kita berhubungan secara nyata harus diantara dengan wudhu. Kapan tidak berwudhu, maka anak akan lahir dalam keadaan epilepsi, kena penyakit ayam. Oke itu mondro bahaya sejaman. Jadi penyakit anak dari situ. Setelah wanita berhenti haid, usahakan nanti sudah mandi junub baru berhubungan. Dia kupure berhenti haid, kemudian dia berhubungan sebelum dia mandi wajib. Jangan coba-coba. Kenapa? Karena di situ anak akan membawa penyakit kulit bawaan. Hukum itu nangka penyakit kulit lelean, maka lelean. Dari situ sebenarnya. Makanya ini sudah diajarkan oleh Rasulullah, itu sudah diingatkan. Tapi angka kanjaknya tuh. Setelah berhubungan, ambil air 1 gelas, bacakan surah Al-Kausar 7 kali, kemudian minum. Insya Allah awet muda. Umeki awet muda, tapi di tomatoe aja nanti pakai, nanti awet tua. Nah, kemudian yang terakhir, Dinda saya wasiatkan, ingat orang tua dua-dua ambil berkahnya. Tomato tak dilewati. Hukum itu kuncinya kehidupan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, minta orang tua yang mendoakan. Saya termasuk orang yang jarang berdoa, terus terang, jarang sekali. Kadang kalau sudah sholat itu jarang berdoa. Hanya biasa wirid yang saya utamakan. Kenapa? Karena ada istri dan ada ibu yang mendoakan. Yaitu DNW harus banyak berdoa. Makanya di Makunda aja namanya ke HP. Pak Mega dulu gara-gara HP di semana urusan tahu. Mampat di Wetang yan aku Makassar, purna aku Sapeda yan aku Jakarta. Angkayan mampat di sini aku Surabaya. Padahal laki-laki ini jama-jama di sana. Gara-gara aku punya HP wanita. Masih ada langsung. Itu kagak kues. Iya, alhamdulillah. Kata lalu tahu Pak ini kan si Pak bicara si balakainya. Bayi ini tuh 5 kali Pak jalur nama Facebook. Lakainya tuh 5 kutu, anak nama game. Dia nak si Pak bicara. Pokoknya orang timur, ciri mau watak, ciri mau timur, bagaimana? Makin remoto baru tepat HP yang mendatang. Ini yang bahaya. Ini bukan keluarga sakinah, tapi keluarga sakinah. Itu yang bahaya. Ah, penutup doa. Saya kasih satu doa. Amalkan Dinda. Yang paling pokok, amalkan terus menerus. 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah. Kalau mau selamat. Capan atau balkari jaku. Baca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, insya Allah diberikan keselamatan. Itu karena itu barakana. Denakan nakipekan nalino, itu gangguan-gangguan manusia itu hilang. Yang ketiga tidak akan kena musibah tiba-tiba, insya Allah. Kemudian yang ketiga dapat syafaat. Yang keempat dipanjangkan umur. Ya komiki pas selama lah kita cukup itu. Amalkan saja 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah. Baca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Insya Allah barakahnya itu yang itu nak simak atau pandrita. Itu yang paling bagus. Itu dalam Quran surat Taubah surah ke-9 ayat 128 129. Insya Allah itu berkahnya luar biasa. Amalkan itu dan minta supaya suami terus mengamalkan. Ya kumelok Islam. Tapi untuk Bapak Saipodale yang paling penting saya larang hindari sandar di daun pintu aja. Itu menolak rezeki 40 hari. Yang kedua, jangan membuka jendela sesudah sholat asar, karena itu mengundang jin masuk ke dalam rumah. Yana pura sarak tutup jendela. Kemudian yang ketiga, aja talulukan 2 juta pakai, ini yang banyak. Biasa bajunya dia lap, HP dan alulukan kojujuna, kacamata yang lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. Itu ada dalam kitab Ta'lim Muta'alim memang Sarnudi. Orang tua dulu mengatakan pamadi. Kemudian jangan memotong kuku pada hari selain hari Senin, Kamis, dan Jumat. Itu penting supaya tidak kena penyakit. Kemudian yang kelima, jangan menyapu di malam hari di rumah. Ya kau mesti masar ini kau boleh sapu ke dalam, jangan sapu keluar, karena itu malaikat rahmat akan keluar. Jangan biarkan pakaian bergantung di luar rumah sampai bermalam. Aja lalu tapak bandi sesat seriwa bola. Karena jin akan masuk ke dalam pakaian, ia nanti namanya tahu akan dapat diaruh kemudian meninggal. Itu adalah jin pakaian dan itu sudah dilarang. Bahkan Aisyah mengatakan ketika ada pakaian bermalam di luar rumah, jangan kau pakai kecuali kau cuci kembali. Tapi Mega tahu Pak, dia rasa narakui wajudnya saliwon, itu mendatangkan penyakit. Kemudian jangan sekali-kali makan melangkahi makanan. Saya tadi malah bilang, aja nampak eskapatore di mana koman, mau kau bilang mau. Itu rezekinya lambat. Maka rezeki sudah. Insya Allah kalau mampu menjaga itu, insya Allah selamat. Itu kuncinya. Mudah dimudahkan rezekinya.
Perbanyak sholawat dan istighfar, itu barangkali. Saya kira ini yang penting saya sampaikan, terkhusus kepada pengantin baru. Mudah-mudahan apa barakai Allah Ta'ala memudahkan segala urusannya, nasimpu yang idalina, dan dia mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Insyaallah laki-laki saya sudah kasih tahu tadi malam, berhubungan kita yang paling bagus sesudah sholat duhur. Dimodina lor, yolona sebagai modina subuh, itu yang paling bagus. Kenapa? Anak-anakmu akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi dia kotaku mau puasa sunnah kau tidak, mau puasa sunnah kamai kau timakun raya, biarkan dia kalau dia mau puasa sunnah kasih izin, kalau tidak kasih izin tidak masalah. Tapi kalau dia puasa sunnah pada saat berbuka puasa sudah minum, silahkan berhubungan. Dia kotaku monro itu insya Allah manjito patri terlibat. Kuku itu monro. Umik lolo ngawinnya tau padrina. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOS IMA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Silahkan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita ataupun di media sosial kita. Semoga kita mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.